Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Ra atau keep us from evil. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Apa maksudnya, saudara? Sebuah cuplikan doa dari doa Bapa kami. Shalom, kita bertemu kembali di dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan bicara mengenai kata ini, saudara. Ra, jahat. Ya, atau keep us from evil. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kiranya kami memahami firman-Mu, terangi kami Roh Kudus, sehingga kami dijauhkan dari segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita buka sama-sama ya, dalam kitab Mazmur pasal ke-121 ayat 5 sampai ke-7. Mazmur 121 ayat 5 sampai yang ke-7. Alkitab katakan demikian, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Itu kata Tuhan Yesus. Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai penegasan dari kitab Mazmur 121 tadi. Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, melindungi dari segala yang jahat itu berarti melindungi dari segala yang menyakiti dalam berbagai macam spektrum. Ya, mungkin dari orang yang jahat, ya, dari sebuah kecelakaan, ya, dari sebuah kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Bahkan lindungi dari yang jahat itu berarti juga dilindungi dari the destroyer, hasatan dari setan itu, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa hal-hal jahat yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita? Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Kadang kita yang menjauhkan, kadang kita yang membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan, kata kitab Yakobus. Tapi kita harus tahu satu hal, sesuatu yang jatuh bisa datang ke dalam hidup kita lewat hal apa? Nah, kita lihat di sini, saudara, ada dalam kata-kata kalimat dalam doa Bapa kami ini ada yang namanya paralelisme. Ada dua statement yang sama, mendukung. Statement kedua mendukung statement pertama. Do not lead us into temptation. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Deliver us from evil. Jadi, sesuatu yang jahat itu bisa datang ke dalam kehidupan kita lewat apa? Lewat temptation. Lewat pencobaan. Allah tidak membawa kita ke pencobaan tentunya, ya. Tapi pencobaan-pencobaan itu datang, pencobaan itu bicara soal apa? Godaan dosa. Itu akan datang sewaktu-waktu dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita ini masih orang berdosa, bukan, saudara? Kemanusiaan kita ini adalah kemanusiaan yang berdosa. Tubuh kita ini masih tubuh dosa, loh. Jangan salah. Ya, tubuh kita ini belum diubah ke dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya. Jadi maksudnya apa? Keep us from evil.
Do not let us succumb to the temptation of sin. Jangan kami ini mati, ya, tewas di dalam godaan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Yesus mengajarkan doa ini, itu adalah untuk berjaga-jaga senantiasa, meminta kita untuk selalu berjaga-jaga, memohon kasih karunia Allah, memohon kasih karunia dari Tuhan sendiri, supaya kita terus berjaga-jaga setiap hari, supaya kita tidak jatuh dalam godaan dosa, supaya kita tidak jatuh dalam temptation. Oleh karena natur dosa ini, saudara, yang berjuang di dalam diri kita, yang bangkit sewaktu-waktu, godaan dalam banyak hal, godaan dalam seksualitas, godaan dalam keuangan, apapun juga. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kata kitab 1 Yohanes, bukan? Itulah godaan-godaan manusia dalam hidup ini. Harta, tahta, seksualitas. Selalu 3 itu kok. Dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai selama-lamanya. Semua godaan-godaan manusia. Semua yang terjadi, kalau Anda baca, mungkin orang ini jatuh dalam skandal, orang itu jatuh dalam skandal, hamba Tuhan ini jatuh dalam skandal ini, dalam skandal itu, dan banyak hal yang lain, saudara, segala macam profesi yang lain, ya, ada kasus ini, kasus itu, semuanya bermuara kepada harta, tahta, seksualitas, kepada keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, selalu seperti itu. Pria wanita sama saja. Karena kita semuanya ini telah jatuh ke dalam dosa. Dengan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Artinya kita minta Tuhan, minta kasih karunia. Minta kasih karunia sampai aku menutup mata. Atau mungkin sampai Yesus datang kedua kali. Sampai titik terakhir. Biarkan aku tetap setia. Biarkan aku tetap mengiring engkau. Semakin hari semakin suci, semakin kudus. Tidak ada skandal apapun juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita jadikan ini doa kita bersama-sama di dalam kerendahan hati. Dengan kesadaran bahwa kita ini masih manusia berdosa. Oleh karena itu kita berdoa, Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari yang jahat. Jangan kami jatuh ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa itu. Tapi kita jangan bawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Kalau kita yang membawa diri kita sendiri dekat-dekat kepada pencobaan akhirnya jatuh, itu salahmu sendiri, salah kita sendiri, bukan? Sudah tahu ada godaan, malah didatangin. Ya salah sendiri dong, saudara. Mati konyol itu namanya. Jangan. Kalau tahu ada godaan, jauhi, hindari. Tidak ada orang kuat di sini. Ya, tidak ada orang kuat, saudara. Siapapun kita, berapapun usia kita, tidak ada yang kuat. Semua kita masih punya potensi jatuh selama kita masih hidup memakai tubuh jasmania ini. Yang kedua, do not let us succumb to the evil inclination within us. Help us avoiding sin. Tolong kami untuk kami menjauhi dosa. Tidak perlu ditengking-tengking dalam nama Yesus. Pergi dan setan semuanya diusir. Saudara, lari saja. Waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia lari. Bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Lari menjauh dari istri Potifar. Kebanyakan kita mungkin tambah lari mendekat kepada istri-istri Potifar itu. Potensi-potensi godaan itu. Pengen ngerti sih sensasinya bagaimana. Saudara, jangan, tuh bahaya. Engkau sedang mencobai dirimu sendiri. Apapun tuh bentuknya. Oleh karena itu, lari menjauh, bukan lari mendekat kepada godaan. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ya. Oleh karena itu, ayat ini bukan hanya bicara soal penjagaan Tuhan dari luar, tapi juga dari dalam diri kita. Ketika kita berjuang melawan natur dosa yang ada di dalam diri kita. Seperti yang Rasul Paulus tulis dalam kitab Roma pasal yang ke-7, bukan? Dia sedang berjuang dengan natur dosa yang ada di dalam dirinya. Dan demikian juga perjuangan kita hari ini. Masih sama. Tapi kasih karunia dalam Kristus akan memampukan kita untuk kita menang menghadapi semua tawaran dan godaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
Tidak ada orang kuat di sini, semua kita sama. Mari kita datang, merendahkan diri, merendahkan hati kita. Minta kasih karunia Tuhan sama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, selama kami masih pakai tubuh jasmania ini, selama kami belum diubahkan dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, Tuhan, kami minta kasih karunia. Minta kasih karunia dari hari ke hari, waktu demi waktu, supaya kami tetap bisa hidup suci, hidup benar, hidup kudus, menjauhi godaan, menjauhi dosa, supaya kami betul-betul hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Sampai detik terakhir Engkau memanggil kami pulang ke rumah tanah air kami, sorgawi. Terima kasih ya Tuhan, kami merendahkan hati, merendahkan diri kami, karena kami sadar, kami tahu tidak ada satupun dari antara kami yang kuat. Kami bukan manusia super, semua kami ada dalam kemanusiaan, kami sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kemanusiaan yang akan ditebus pada waktu Yesus datang kedua kali, kami dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Sebelum itu terjadi, kami minta kasih karunia Allah hidup sehari-hari, ya Tuhan, supaya kami betul-betul menjauhi dosa. Lepaskan kami daripada yang jahat Tuhan, lepaskan kami dan jauhkan kami dari segala pencobaan dunia ini. Terima kasih. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, lepaskan itu Tuhan. Biarkan kami tidak mengejar itu semuanya, kami lepaskan. Kami hanya ingin mengejar Kristus setiap hari dalam kehidupan kami. Biar kami selalu mengarahkan mata hati kami, kerinduan kami semuanya Tuhan hanya kepada Kristus semata. Engkau yang menjadi hal terindah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong kami, kasih karunia-Mu besar atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kiranya kita hidup dalam kasih karunia-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. From this water, drink from this water.